Halo Brovers, di video kali ini kita akan lanjutin lagi pembahasan kita terkait teori para fans soal musuh berikutnya. Video ini masih terkoneksi dengan 4 video sebelumnya, pastikan nonton dulu 4 video tersebut. Nah, dari kalian semua banyak yang berteori tentang villain berikutnya yang dihadapi oleh Godzilla. Ya, Godzilla aja gua mention di sini karena ya sudah dikasih tahu sama pihak sutradaranya atau Adam Wingard kalau memang next filmnya itu fokus banget ke Godzilla atau mungkin film solo lebih tepatnya ya. Jadi, film yang kemarin kita tonton itu Godzilla X Kong itu tuh sebenarnya udah level Avengers gitu cuy. Nah, nanti setelah ini kemungkinan besarnya akan banyak ada film solo gitu, entah itu ada film solo King Kong, film solo Godzilla, film solo Mothra, dan akhirnya akan ada film Godzilla X Kong lagi setelah itu. Jadi dikumpulin lagi jadi satu film gitu, kayak Avengers lah pokoknya. Awal terpecah belah, terus nanti nyatu lagi, habis itu terpecah belah lagi, nyatu lagi, kayak gitu-gitu terus. Tanpa berlama-lama lagi, ikuzoh. Welcome back to Clip on X Breakdown. Ya, villain yang paling banyak menteorikan itu adalah Biollante atau Biollante. Buat kalian yang baru nonton atau ngikutin Monsterverse pasti rada asing dengan Biollante karena ya jujur aja tidak seterkenal nama villain lainnya seperti Gigan, Space Godzilla, Ghidorah maupun Destroya. Maka dari itu, gua akan menjelaskan soal Biollante dulu dari seputar asal-usul, proses terciptanya Biollante, hingga kekuatan yang ia miliki itu apa aja. Kita masuk ke poin pertama dulu ya, yaitu asal-usul. Biollante ini ternyata adalah salah satu musuh utama Godzilla yang muncul dalam waralaba film kaiju versi Toho. Ya, jadi ini adalah kaiju milik Toho. Nah, ini gua agak-agak gimana gitu ya, apa jangan-jangan mereka bakal kerjasama lagi untuk ngambil Titan dari Toho, atau justru nanti akan dibikin ala-ala Biollante tapi sebenarnya bukan Biollante gitu ya, karena ya biar itu milik legendary gitu, bisa jadi kayak gitu juga. Nah, Biollante sendiri ini merupakan hasil eksperimen genetika yang dibuat oleh ilmuwan Jepang bernama Dr. Shiragami. Nah, ini masih belum jelas nih, Dr. Shiragami ini kayaknya belum dimention ya di film manapun di Monsterverse, jadi kayaknya kurang jelas apakah benar villain berikutnya adalah Biollante ataupun mungkin sepertinya bukan Biollante tapi dibikin mirip kayak Biollante, bisa jadi kayak gitu juga. Yang dimana di sini diceritakan ya, Dr. Shiragami ini berusaha untuk menciptakan tanaman yang tahan terhadap radiasi nuklir dengan menggabungkan tanaman tersebut dengan DNA putrinya yang telah meninggal. Nah, nama putrinya ini bernama Erika Shiragami. Dari dua DNA ini, DNA tanaman dan juga DNA putrinya ini digabungin jadi satu dulu nih. Setelah itu, seperti yang kita tahu, Godzilla itu kan makan radiasi, ya otomatis pasti badannya tahan terhadap radiasi dong. Maka dari itu, DNA-nya kemungkinan besar menjadi trigger utama agar dua DNA yang udah digabungin ini jadi tahan dengan radiasi nuklir. Ceritanya sih sebenarnya simpelnya kayak gitu. Jadi tujuan utamanya itu sebenarnya baik ya cuy. Nah, eksperimen ini dilakukan setelah kehilangan putrinya dalam sebuah kecelakaan yang melibatkan Godzilla. Jadi tuh ada sesi manusianya ya. Jadi kemungkinan besarnya kalau misalkan memang next villainnya adalah Biollante, ya sisi manusianya akan tetap digali karena ya pemicu utamanya adalah manusia. Sekarang kita masuk ke proses terbentuknya Biollante. Biollante sendiri merupakan hasil dari rekayasa genetika yang kompleks dari Dr. Shiragami, yang dimana dia itu ya memasukkan DNA putrinya itu ya dengan sebuah tanaman mawar. Intinya gitu, simpelnya gitu, ada 3 DNA. DNA anaknya, terus juga DNA bunga mawar, sama DNA yang terakhir itu adalah Godzilla. Singkat cerita, saat dua DNA ini sudah tercampur gitu ya menjadi satu, tiba-tiba Godzilla itu menyerang laboratoriumnya si Dr. Shiragami, dan tanpa sengaja DNA Godzilla yang ada di situ secara tidak sengaja ikut tercampur dalam proses penciptaan Biollante. Akibatnya, tanaman mawar tersebut berkembang menjadi entitas biologis raksasa yang menyerupai kombinasi antara tanaman, manusia, dan juga Godzilla. Dan sepertinya ini agak sulit ya untuk ngebuat versi live actionnya karena ya lagi-lagi ini 3 DNA dicampur jadi satu, mungkin nanti akan ada organ atau bentuk yang menjadi referensi dari manusia, ada juga referensi dari bunga mawarnya, ada juga referensi dari pembentukan Godzilla, atau jangan-jangan tumbuh dorsal
nanti di versi Monsterverse-nya nih si Biollante ada dorsal, bisa jadi karena ya lagi-lagi ini ada 3 DNA dan harus ada tiga-tiganya yang menjadi identitas. Menurut gue sih gitu ya, karena ya lagi-lagi kemungkinan besarnya film ini akan dibikin semua umur juga gitu, jadi ya agar bisa ditangkap oleh semua orang ya harus kayak gitu nggak sih? Nah, kita masuk ke poin berikutnya yaitu kekuatannya. Yang pertama itu sebenarnya dari ukurannya itu cuy. Ukurannya tuh besar. Biollante ini memiliki ukuran yang ya bisa dibilang cukup melebihi Godzilla dalam beberapa versi film sebenarnya. Dan kemungkinan besarnya kayaknya memang bakal dibikin gede ya, lebih gede dari Godzilla. Mungkin seukuran Shimo bisa jadi. Nah, yang kedua itu adalah regenerasi. Yang dimana Biollante ini ternyata memiliki kemampuan untuk meregenerasi diri dengan sangat cepat. Bahkan mungkin lebih cepat dari Godzilla. Nah, maka dari itu, kekuatan regenerasi yang dimiliki oleh Biollante ini sangat merepotkan Godzilla karena mungkin tiap di Atomic Breath sembuh lagi, kayak gitu-gitu terus cuy. Dan nanti pasti bakalan ada titik kelemahannya dan kayaknya bakal ditwist-twist gitu ya. Gua nggak yakin kalau misalkan Biollante yang ada di Monsterverse nanti itu benar-benar pure mirip banget kayak Toho. Gue ya nggak yakin seperti itu. Sepertinya akan diotak-atik lagi sama Monsterverse cuy. Kemudian yang kedua itu adalah dia bisa melakukan serangan fisik ya. Sebenarnya bener ya, udah pasti dia bisa nyerang fisik, tapi bedanya dia itu ternyata punya tentakel yang dimana tentakelnya itu kayak tumbuhan-tumbuhan gitu, mirip kayak jurusnya Hashirama gitu ya cuy, yang dimana tumbuhannya itu kan kayak merayap mengincar gitu kan. Nah mungkin kayak gitu juga nanti si Biollante ini. Menjelang terakhir itu adalah energi cahaya, yang dimana Biollante ini memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya dari mulutnya yang dapat digunakan untuk menyerang musuhnya. Nah ini masih belum jelas apakah sejenis Atomic Breath juga atau tidak, karena ya lagi-lagi dia punya DNA Godzilla, jadi wajar kalau dia bisa melakukan hal itu. Yang terakhir itu adalah reproduksi. Biollante memiliki kemampuan untuk mereproduksi diri dengan membelah diri dan menciptakan versi miniatur dari dirinya sendiri yang dapat membantu dalam pertempuran. Jadi bisa dibilang si Biollante ini bisa menggandakan diri jadi 2, 3, 4, 5 kayak gitu-gitu terus berkali-kali lipat gitu. Satu mati ada satu lagi, 2 mati ada 2 lagi, terus kayak gitu. Dan for your information, satu aja dibunuhnya susah karena ya itu tadi, mereka punya kekuatan regenerasi cuy. Nah untuk perannya sendiri dalam cerita, Biollante ini umumnya sebenarnya digambarkan sebagai ancaman yang cukup serius bagi Godzilla dan umat manusia. Pertempuran antara Godzilla dan Biollante itu pernah terjadi dan kerusakan besar di sekitar pertarungan mereka tuh udah sangat masif sekali dan menciptakan konflik besar yang mengancam keseimbangan ekosistem dan keselamatan manusia. Nah, gue punya teori. Nah, ini teori gue pribadi yang dimana kemungkinan besarnya secara logiknya ya begini cara Monsterverse untuk masukin Biollante ke film-film mereka. Yang pertama itu adalah tentu saja dicurinya sel DNA dari Godzilla saat hibernasi. Gue nggak yakin kalau misalkan akan dibuat sama banget gitu ya kayak DNA Godzilla tanpa sengaja kecampur dengan 2 DNA itu. Kayaknya itu adalah plot yang bodoh dan terlalu cocok logis sekali gitu ya. Seperti plot-plot film mediocre kalau kayak begitu ya nggak sih? Nah kemungkinan besarnya kayaknya bakalan dibikin ya mantep mungkin, seproper mungkin, dimana memang tujuannya udah bobrok aja itu ilmuannya gitu kan ya, yang dimana 3 sel DNA ini memang rencananya pengen disatuin gitu, bukan karena ada 2 sel DNA terus nggak sengaja satu lagi muncul gitu atau masuk kecampur. Enggak, kayaknya emang 3-3-nya aja pengen disatuin sama dia cuy. Yang kemungkinan besarnya di sini tuh sebenarnya sudah ada alat yang sempat dipakai oleh Apex untuk mengambil energi semacam kristal gitu di Hollow Earth. Kalau misalkan kalian nonton di Godzilla vs Kong, itu alatnya udah ada dan kemungkinan besarnya dia alatnya itu bisa nyedot DNA juga cuy kayaknya. Karena ya lagi-lagi teknologi di sini tuh di Monsterverse itu sangat-sangat maju sekali cuy, sangat maju sekali. Bahkan udah ada kendaraan yang kayak HIV kayak gitu, itu udah keren banget, itu udah sangat maju sekali teknologinya. Mungkin segitu dulu teori kita kali ini tentang Godzilla vs Biollante, dan next akan kita bahas beberapa detail-detail menarik juga dalam filmnya yang masih banyak banget detail-detail yang berusaha disampaikan oleh Adam Wingard dan gue baru notice gitu cuy. Jadi ya mohon bersabar, tinggal aktifin loncengnya aja tuh di kolom subscribe-nya ya. Udah pasti kalian harus subscribe dulu baru kelihatan loncengnya. Nah aktifin loncengnya cuy biar kalian up to date kalau gue upload video baru. Terima kasih yang udah nonton. Gue Clip on Expand with undur diri and I'll come see you next time.